Selanjutnya kita akan meneruskan membahas tentang RNA. Apa itu RNA? RNA adalah suatu molekul yang secara struktur mirip dengan DNA. Lalu apa bedanya? Kita akan bahas ya. RNA ini adalah singkatan dari asam ribonukleat. Di mana kalau tadi DNA adalah asam deoksiribonukleat. Ada kata-kata deoksi kalau di DNA ya. Sedangkan RNA ini hanya ribonukleat acid, yaitu senyawa kompleks dengan bobot molekul yang tinggi dan berfungsi dalam sintesis protein. Tapi ada yang mengatakan bahwa RNA ini dapat menggantikan DNA sebagai pembawa kode genetik pada beberapa virus. Namun itu masih sangat jarang. RNA sendiri ini terdiri dari nukleotida ribosa. Jadi nama strukturnya adalah nukleotida ribosa yang terdiri dari basa nitrogen, gula, dan juga fosfat. Antar nukleotida nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester sama seperti DNA, yang akhirnya ikatan fosfodiester tersebut membentuk suatu untayan yang panjang yang bervariasi tergantung dengan komponen basa nitrogennya. RNA sendiri sering dibandingkan atau disebut juga sebagai salinan dari suatu buku referensi. Buku referensi di sini itu apa? Yaitu DNA. Nanti kita akan mempelajari kenapa sih RNA itu disebut juga sebagai salinan dari suatu DNA ya. Kita akan bahas di proses sintesis protein. RNA sendiri ini bisa membawa suatu informasi yang sama seperti DNA. DNA ini sebagai template yang tidak digunakan untuk namun tidak digunakan dalam penyimpanan waktu yang panjang. Jadi ketika RNA mengcopy suatu DNA, itu akan terjadi proses lanjutan dalam proses sintesis protein. Beda dengan DNA, ketika DNA itu adalah akan menyimpan materi genetik, susunan polinukleotidanya akan tetap dan akan begitu terus ketika proses pembelahan sel. Sedangkan RNA ini tidak. Secara struktur, apa yang membedakan RNA dan DNA? RNA ini berupa untayan helix tunggal. Ya, bisa dilihat kalau misalnya tadi DNA adalah untayan helix ganda. Jadi basa nitrogen atau nukleosidanya ini berpasangan, sedangkan RNA ini enggak. Lalu apalagi yang membedakan nukleosidanya? Kalau tadi DNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin, dengan purin yaitu adenin dan guanin, dan pirimidinnya sitosin dan timin. Nah, kalau di RNA ini beda. Purinnya itu adalah adenin, guanin masih sama, namun di pirimidinnya itu beda, sitosin dan urasil. Jadi adenin ini akan berikatan dengan urasil dan guanin akan berikatan tetap dengan sitosin, hanya membedakan yaitu urasil ya. Nah, untayannya itu terdiri dari ujung 5 dan ujung 3. Ujung 5-nya berupa gugus fosfat dan ujung 3-nya adalah berupa gugus hidroksil ya. Jadi ribonukleotida ini dihubungkan bersama ikatan fosfodiester ya, ini ikatan fosfodiester, basa nitrogen yang menyusunnya adenin, sitosin, urasil, dan guanin. Lalu apalagi yang membedakan dengan DNA? Tadi DNA adalah deoksiribonukleotida. Deoksi artinya kan kehilangan satu atom oksigen. Jadi pada gugus gulanya. Nah, kalau di RNA ini tidak terjadi kehilangan atom O di atom C nomor 2, makanya gugusnya tetap ada OH ya. Lalu apa sih efeknya ketika ada gugus OH di atom C nomor 2? Ternyata itu ada efeknya, di mana gula ribosa pada RNA strukturnya kan siklik nih, 5 atom C dan satu
oksigen. Dengan adanya gugus hidroksil pada C nomor 2 ini memiliki reaksi yang bersifat kimiawi, membuat RNA ini mudah terhidrolisis, sedangkan DNA itu lebih stabil sifatnya dibandingkan RNA, dan oleh karena itu pun RNA ini tidak bisa digunakan untuk menyimpan dalam waktu yang lama karena dia bersifat mudah terhidrolisis. Jika kalian nanti ada praktikum menggunakan PCR atau polymerase chain reaction atau memperbanyak dari susunan genetik, biasanya kita akan mengekstraksi RNA dari suatu sampel, baik itu sel, jaringan ataupun lainnya. Itu bentuknya RNA, dan kita harus sesegera mungkin merubahnya menjadi cDNA, karena ketika dalam bentuk RNA sampel kita itu mudah sekali rusak dan gampang untuk terhidrolisis, makanya dirubah jadi cDNA. Jadi sampelnya dalam bentuk DNA yang penyimpanannya bisa di suhu ruang, lalu lebih stabil, jadi lebih menguntungkan dan mendapatkan hasilnya lebih baik dibandingkan kita menyimpan dalam bentuk RNA. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis RNA. Kalau tadi DNA itu hanya satu jenis yang membawa satu informasi genetik, sedangkan RNA ini beberapa jenis. Jadi RNA ini menyusun 5-10% dari berat kering suatu sel. Pada dasarnya terdapat dua kelompok utama RNA yang menyusun makhluk hidup, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik. Kita bahas untuk RNA genetik ini adalah RNA yang memiliki fungsi sama dengan DNA. Makanya tadi ya dibahas bahwa ada yang menyatakan RNA ini juga membawa informasi genetik seperti DNA pada beberapa virus. Nah, makanya ada yang disebut dengan RNA genetik. Jadi RNA genetik itu molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis seperti yang dimiliki oleh DNA. Dengan kata lain, RNA ini berfungsi sebagai DNA juga, tapi itu hanya terjadi pada beberapa virus ya. Karena sebagian besar makhluk hidup itu menyimpan materi genetiknya dalam bentuk DNA. Makanya oleh karena itu kalian pernah dengar ya virusnya bentuk RNA atau virusnya bentuk DNA. Nah, selanjutnya ada RNA non-genetik. Jadi RNA yang tidak berhubungan dengan sifat genetika atau sifat mewariskan suatu keturunan gitu ya. Nah, RNA non-genetik ini RNA yang tidak berperan sebagai DNA. Dan RNA non-genetik ini dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Berarti pada sel eukariot dan sel prokariot. Pada makhluk hidup, kelompok ini adanya di dalam sel terdapat DNA dan RNA. Jadi RNA non-genetik ini dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki materi genetik berupa DNA dan makhluk hidup yang dalam selnya terdapat DNA dan RNA. Berdasarkan letak dan fungsinya, nah RNA non-genetik ini dibagi menjadi RNA duta atau RNA messenger. Kita akan bahas lagi ya nanti. RNA ribosom, tadi sudah disebutkan di atas bahwa RNA ribosom ini adalah RNA yang menyusun komponen dari organel sel ribosom, dan juga RNA transfer. Nanti kita akan bahas masing-masing ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis RNA non-genetik yang diawali dengan RNA messenger atau mRNA atau RNA duta. Apa sih RNA messenger atau mRNA? Ini merupakan asam nukleat yang bentuknya itu seperti pita tunggal dan merupakan RNA terbesar dan juga terpanjang yang bertindak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida.
polipeptida itu apa? Yaitu protein. Jadi cikal bakal pembentukan suatu protein itu adalah adanya mRNA yang dihasilkan dari reaksi transkripsi dari DNA. Jadi fungsi mRNA ini adalah membawa kode-kode genetik yang sudah dicetak dari proses transkripsi dari DNA ke ribosom. mRNA ini juga berfungsi sebagai cetakan dalam sintesis protein. mRNA ini menyumbang 5% dari total RNA di dalam sel, karena mRNA ini akan terbentuk jika adanya suatu signal yang mengharuskan pembentukan suatu protein. Dan sifatnya ini paling heterogen dari 3 jenis RNA yang lainnya, baik tRNA ataupun rRNA. Dan mRNA ini membawa kode genetik yang disalin dari DNA selama proses transkripsi. Tadi sudah dibahas ya. Dan dari 3 jenis nukleotida, misalnya AUG, CGU, UGC. Nah, 3 jenis gabungan nukleotida itu disebut juga dengan kodon. Jadi DNA akan mengalami proses transkripsi sehingga menghasilkan mRNA, dan mRNA ini terdiri dari gabungan polinukleotida dari masing-masing 3 bentukan dari gabungan nukleotida itu disebut juga dengan kodon. Makanya mRNA ini disebut juga pembawa kodon. Jadi fungsinya itu apa? Secara spesifik, mRNA ini mentranskripsi kode genetik dari DNA menjadi bentuk yang dapat dibaca dan digunakan untuk membuat suatu protein. Jadi mRNA ini membawa informasi genetik hasil cetakan DNA dari inti sel ke sitoplasma. Namun bentuknya bukan kita sebut sebagai DNA, karena DNA adalah template-nya. Nah, hasil cetakan template-nya disebut juga dengan mRNA.